Salam damai, salam sejahtera bagi kita semuanya. Saudaraku, tema kita pada sesi ini adalah tentang proses dari naluri manusia di dalam mengenal dan mendekatkan diri pada Tuhan. Berbahagialah kita, bersyukurlah kita lahir di bumi ini, di negeri kita cinta ini, Indonesia, di mana di negeri ini segala kebutuhan-kebutuhan hidup berupa makanan dan air sudah tersedia di alam. Kita sebagai bangsa, sebagai manusia, tinggal mengambil dan mengolah serta memanfaatkannya dari sumber-sumber kebutuhan hidup yang ada di sekitar kita itu. Dengan adanya ketersediaan berupa sumber-sumber untuk kehidupan berupa makanan dan air, inilah yang menjadikan ataupun mendorong secara naluriah kita sebagai manusia ataupun nenek moyang kita ingin mencari dan mengenal siapakah yang menyediakan dan mengadakan atas semua bahan-bahan makanan dan air yang sudah tersedia itu. Secara naluri pula sebagai manusia yang berpikir secara sehat, bangsa kita sungguhnya juga semenjak dahulu kala sudah berpikir bukan hanya sekedar atas makanan dan air yang sudah tersedia di alam, juga dengan adanya berupa benda-benda di angkasa seperti matahari, bulan, bintang, dan sebagainya, maka menimbulkan suatu pemikiran lebih lanjut. Siapakah yang menciptakan dan mengadakan dari benda-benda yang ada di angkasa tersebut? Oleh karena itu, bangsa kita, manusia Indonesia, terlepas dari apapun agamanya, apapun kepercayaannya, mempunyai nilai dasar spiritual, ingin mencari dan ingin menyebutkan siapakah yang menciptakan dan menguasai atas dunia semesta alam ini. Itulah pencarian daripada bangsa kita untuk mencari dalam penyebutan siapakah yang menciptakan dan mengadakan dunia semesta alam ini. Setelah timbul suatu keyakinan adanya suatu sebutan atas yang menciptakan dan menguasai dunia semesta alam ini, timbullah pemikiran lebih lanjut dari bangsa kita bahwa timbullah pemikiran lebih lanjut sebagai manusia setelah mengakui bahwa dunia ini ada yang menciptakan dan menguasainya, bahkan sudah bisa menemukan sebutan untuk beliau sang pencipta dan penguasa. Timbul pengertian lebih lanjut, suatu pemikiran bahwa beliau yang menciptakan dan menguasai dunia semesta alam ini pastilah mempunyai perintah dan kehendak-kehendak. Oleh karena itu, sebagai manusia berusaha untuk mengikuti dan menuruti apa yang menjadikan perintah dan kehendak dari yang menciptakan dan menguasai dunia semesta alam ini. Oleh karena itu, sebagai manusia wajar ingin membuktikan dan menunjukkan baik secara ritual maupun secara spiritual, berusaha untuk mendekatkan dan menunjukkan dirinya bahwa dirinya dekat, patuh dan taat pada Sang Maha Pencipta dan Maha Kuasa. Oleh karena itu, di Indonesia
banyak berbagai macam cara dan upaya yang pada intinya dari kegiatan kita tersebut sebagai upaya menunjukkan kedekatan dan menunjukkan rasa kepatuhan dan ketaatannya pada Sang Maha Pencipta dan Maha Kuasa tersebut. Di samping manusia secara umum, secara dasar mengakui bahwa dunia semesta alam ini ada yang menciptakan dan menguasainya, manusia Indonesia juga mempercayai, atau mungkin juga manusia di seluruh dunia. Dan sini kita membahas tentang manusia Indonesia pada khususnya, mempercayai bahwa hidup di dunia ini adalah suatu sementara, kehidupan yang sementara. Artinya apa? Artinya setelah manusia itu meninggal dunia, maka sesungguhnya kehidupan itu bukan kehidupan yang berakhir. Ada kehidupan lain setelah dia mati. Artinya apa? Artinya setelah jasmaninya meninggal atau mati, maka roh yang ada di dalam dirinya akan keluar. Dan ini diyakini bahwa roh ini adalah abadi, tetap hidup, abadi. Dan dalam hidup keabadian inilah yang dikehendaki oleh manusia agar setelah roh ini lepas dari jasmani dapat selamat, damai, dan bahagia. Oleh karena itu, dengan berbagai macam upaya dan cara, tiap-tiap manusia berusaha untuk menyelamatkan hidupnya, baik hidup di dunia maupun hidup setelah mati. Ini adalah naluri dasar dari proses manusia di dalam mengenal dan mendekat diri pada Tuhannya, termasuk di dalam ajaran perjalanan di luhur pun sama. Di dalam ajaran perjalanan di luhur nanti dibimbing pada manusia untuk ditunjukkan apakah sebutan dari yang mencipta dan menguasai dunia alam semesta ini, bagaimana kita bisa menuruti perintah dan kehendak dari Yang Maha Pencipta dan Maha Kuasa atas dunia semesta alam ini, serta bagaimana agar kita setelah meninggal dunia mati, roh kita bisa selamat, tenang, damai, dan bahagia untuk selama-lamanya. Memang beberapa ajaran mempunyai cara yang berbeda-beda, dan dengan cara yang berbeda pun nanti akan menjelaskan tentang hasil yang berbeda-beda masing-masing agama atau kepercayaan ataupun keyakinan. Meskipun ada beberapa agama yang sama tujuan akhirnya, prosesnya berbeda, misalnya seperti agama Islam, Kristen, dan Katolik, di mana tujuan akhirnya itu adalah di surga atau di neraka. Demikian pula ajaran-ajaran lain yang mempunyai pemahaman yang berbeda-beda. Namun pada intinya bahwa manusia Indonesia itu meyakini, mempercayai Tuhan ada, Beliau punya perintah dan kehendak, dan setelah mati ingin selamat lahir dan batin. Demikianlah penjelasan di tema kita pada sesi ini tentang proses dari naluri manusia dalam mengenal dan mendekatkan diri pada Tuhan. Terima kasih.